Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Cahyara Gina dengan NIM 20030300011, kelas A semester 1, program studi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana Kupang 2020. Baik, di sini saya akan menjelaskan hasil review buku Dasar-Dasar Ilmu Politik karya Profesor Maria Mudiarjo. Langsung saja pada pembahasan bab pertama, yaitu mengenai pembagian kekuasaan negara secara vertikal dan horizontal, perbandingan konfederasi, negara kesatuan, dan negara federal. Pembagian kekuasaan menurut tingkatnya dapat dinamakan dengan pembagian kekuasaan secara vertikal, yaitu pembagian kekuasaan antara beberapa tingkat pemerintahan, atau dapat juga dinamakan dengan pembagian kekuasaan secara teritorial. Misalnya, antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam suatu negara kesatuan, atau antara negara pemerintahan federal dan pemerintahan negara bagian suatu negara federal. Bagian kekuasaan semacam ini banyak menyangkut tentang persoalan federalisme. Selanjutnya, membahas tentang konfederasi. Menurut L. Oppenheim, konfederasi terdiri dari beberapa negara yang berdaulat dan yang penuh untuk mempertahankan kemerdekaan eksternal dan internal, bersatu atas negara perjanjian internasional yang diakui dengan menyelenggarakan beberapa alat perlengkapan tersendiri yang mempunyai kekuasaan tertentu terhadap negara anggota konfederasi, tetapi tidak terhadap warga negara yang lain. Selanjutnya, mengenai negara kesatuan. Menurut C.F. Strong, negara kesatuan ialah bentuk negara di mana wewenang legislatif tertinggi dipusatkan dalam satu badan legislatif nasional atau pusat. Kekuasaan ini terletak pada pemerintahan pusat dan tidak pada pemerintahan daerah. Dengan demikian, kekuasaan ini menjadi hakikat negara kesatuan, bahwa kedaulatan yang tertinggi, atau dengan kata lain, kekuasaan pemerintahan pusat tidak dibatasi, karena konstitusi negara kesatuan ini tidak mengakui badan legislatif lain dari badan legislatif pusat. Selanjutnya, mengenai beberapa contoh integrasi dalam sejarah. Yang pertama, negara Amerika dalam abad ke-18 dan 13 negara yang berdaulat kemudian bersekutu dalam perang melawan Inggris pada tahun 1781 sampai 1789 yang mengadakan konfederasi melalui tahun 1789 yang merupakan negara federal. Yang kedua yaitu negara Belanda pada tahun 1579 dengan konfederasi yang lebih lemah, yaitu Unit Province of the Netherlands, yaitu terdiri atas 7 provinsi dan akhirnya menjadi negara kesatuan. Selanjutnya, mengenai macam-macam negara federal. Yang pertama, federalisme di Amerika Serikat. Yang kedua, federalisme di Uni Soviet. Dan yang ketiga yaitu federalisme di Indonesia atau Republik Indonesia Serikat pada tahun 1949 sampai 1950. Selanjutnya, mengenai perkembangan konsep trias politika, yaitu mengenai pemisahan kekuasaan menjadi pembagian kekuasaan. Trias politika adalah anggapan bahwa kekuasaan negara terdiri dari 3 macam kekuasaan. Yang pertama, kekuasaan legislatif atau kekuasaan yang membuat undang-undang. Yang kedua, kekuasaan eksekutif atau kekuasaan yang melaksanakan undang-undang. Dan yang ketiga, kekuasaan yudikatif, yaitu kekuasaan yang mengadili atau penyelenggaraan undang-undang. Trias politika adalah suatu prinsip normatif bahwa kekuasaan ini sebaiknya tidak diserahkan kepada orang-orang
yang sama untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak yang berkuasa. Doktrin ini pertama kali ditemukan oleh John Locke pada tahun 1632 sampai 1704 dan Montesquieu pada tahun 1689 sampai 1755. Beberapa puluh tahun kemudian, pada tahun 1774, filsuf Perancis Montesquieu memperkembangkan lebih lanjut pemikiran ini dalam buku The Spirit of the Law. Selanjutnya yaitu bab 2 mengenai badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Badan eksekutif. Kekuasaan eksekutif biasanya dipegang oleh badan eksekutif. Badan eksekutif dalam arti yang lebih luas yaitu mencakup para pegawai negeri sipil dan militer. Tugas dari badan eksekutif menurut tafsiran tradisional asas trias politika yaitu melaksanakan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan oleh badan legislatif. Dan jumlah anggota badan legislatif jauh lebih kecil daripada jumlah anggota badan legislatif lainnya, yaitu 20-30 orang. Selanjutnya, beberapa macam badan eksekutif. Yang pertama, sistem parlementer. Yang kedua, sistem presidensial. Dan selanjutnya mengenai badan legislatif. Badan legislatif adalah badan yang mencerminkan salah satu fungsi badan itu sendiri. Menurut teori yang berlaku, rakyatnya lah yang berdaulat. Rakyatnya juga yang mempunyai suatu kehendak. Karena itu keputusan-keputusannya bersifat kebijakan maupun undang-undang mengikat seluruh masyarakat. Selanjutnya, mengenai fungsi badan legislatif. Di antara fungsi badan legislatif yang paling penting ialah yang pertama, yaitu menentukan kebijakan dan membuat undang-undang untuk badan legislatif yang diberi hak inisiatif untuk mengadakan amandemen terhadap rancangan undang-undang yang disusun oleh pemerintah dan terutama di bidang anggaran. Yang kedua yaitu mengontrol badan eksekutif dalam arti yaitu menjaga agar semua tingkat badan eksekutif sesuai dengan kebijakan-kebijakan yang ditetapkan. Untuk menyelenggarakan tugas ini, Badan Perwakilan Rakyat diberi hak-hak kontrol khusus. Selanjutnya, pembahasan mengenai badan yudikatif. Suatu studi yang mengenai kekuasaan yudikatif sebenarnya lebih bersifat teknis yuridis yang termasuk dalam bidang ilmu hukum daripada bidang ilmu politik, kecuali beberapa negara yang dimana Mahkamah Agung mencerminkan peran politik berdasarkan konsep judicial review. Selanjutnya, mengenai badan yudikatif dalam negara-negara demokratis, yaitu sistem common law dan sistem civil law. Sistem common law terdapat di negara-negara Anglo-Saxon dan pertumbuhannya dimulai di Inggris pada abad pertengahan. Common law ini bukan aturan-aturan yang telah dikodifisir, tetapi merupakan kumpulan putusan dalam zaman yang telah dirumuskan oleh hakim. Selanjutnya, badan yudikatif dan judicial review. Di beberapa negara tertentu seperti Amerika Serikat, India, dan Jerman, Mahkamah Agung juga mempunyai wewenang menguji suatu undang-undang sesuai dengan undang-undang atau tidak untuk menolak melaksanakan undang-undang serta peraturan yang dianggap bertentangan dengan undang-undang judicial review. Selanjutnya pada pembahasan yang ketiga yaitu mengenai partisipasi politik. Sifat dan definisi partisipasi politik. Dalam analisis politik modern, partisipasi politik merupakan suatu masalah yang penting dan sebagai definisi umum yang dapat dikatakan bahwa partisipasi politik ini adalah kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik dengan jalan memilih
pemimpin negara secara langsung atau tidak langsung. Selanjutnya, mengenai partisipasi politik di negara otoriter. Di negara-negara otoriter seperti komunis, pada masa lampau, partisipasi massa umumnya diakui sewajarnya, karena secara formal kekuasaan ini ada di tangan rakyat. Negara-negara otoritas yang sudah mapan menghadapi dilema yang memperluas partisipasi tanpa kehilangan kontrol yang dianggap mutlak untuk mencapai masyarakat yang didambakan. Selanjutnya, bab keempat mengenai partai politik. Sejarah perkembangan partai politik. Partai politik pertama-tama lahir di negara Eropa Barat. Pada awal perkembangannya, pada akhir dekade 18-an di negara-negara Barat seperti Inggris dan Perancis, kegiatan politik dipusatkan pada kelompok politik parlemen. Dalam perkembangannya, selanjutnya di dunia Barat timbul pula partai yang lahir di luar parlemen. Pada masa menjelang Perang Dunia Pertama, telah timbul klarifikasi partai berdasarkan ideologi dan ekonomi, yaitu partai kiri dan partai kanan. Selanjutnya, definisi partai politik. Secara umum, dapat dikatakan bahwa partai politik adalah suatu kelompok terorganisir yang anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama. Banyak sekali definisi mengenai partai politik yang dibuat oleh para ahli ilmu klasik dan kontemporer, yaitu di antaranya menurut Karl G. Friedrich yang menuliskan bahwa partai politik adalah sekelompok manusia yang terorganisir secara stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan penguasaan terhadap pemerintah bagi pemimpin partainya dan berdasarkan penguasaan yang bersifat ideal serta material. Dan yang kedua, menurut Sigmund, dalam buku karyanya, dia mengatakan bahwa partai politik adalah organisasi dari aktivis politik yang berusaha untuk menguasai kekuasaan pemerintah serta merebut dukungan rakyat melalui persaingan dengan suatu golongan. Selanjutnya, pembahasan mengenai fungsi partai politik, yaitu pertama membahas tentang fungsi di negara demokratis, yaitu yang pertama sebagai sarana komunis politik, yang kedua sebagai sarana sosialisasi politik, dan yang ketiga sebagai sarana rekrutmen politik. Selanjutnya, klarifikasi sistem kepartaian. Menurut Maurich, klarifikasi terbagi menjadi 3 kategori. Yang pertama, sistem partai tunggal. Yang kedua, sistem dwipartai. Dan yang ketiga, yaitu sistem multipartai. Selanjutnya, pada bab kelima, membahas tentang sistem pemilihan umum. Sistem pemilihan umum. Di kebanyakan negara demokrasi, pemilihan umum dianggap sebagai lembaga sekaligus tolak ukur dari demokrasi. Dalam ilmu politik, dikenal bermacam-macam sistem pemilihan umum dengan berbagai variasinya. Akan tetapi, umumnya berkisar pada 2 prinsip pokok. Yang pertama, yaitu single member constituency atau suatu daerah pemilihan memilih satu wakil yang biasanya disebut dengan sistem distrik. Dan yang kedua yaitu multi-member constituency atau suatu daerah pemilihan memilih beberapa wakil yang biasanya dinamakan sebagai sistem perwakilan berimbang atau sistem proporsional. Selanjutnya, mengenai keuntungan dan kelemahan kedua sistem tersebut. Yang pertama, keuntungannya yaitu sistem ini lebih mendorong ke arah integrasi partai-partai politik karena kursi yang diperebutkan dalam sistem distrik pemilihannya hanya satu. Dan yang kedua, fragmentasi partai politik dan kecenderungan membentuk partai baru
yang dapat dibendung mengenai sistem bisa mendorong ke arah penyederhanaan partai secara alami dan tanpa paksaan. Dan yang ketiga, yaitu karena kecilnya distrik, maka yang dipilih dapat dikenal oleh komunitasnya sehingga hubungan dengan konstituen lebih erat. Selanjutnya, kelemahan sistem distrik. Sistem ini kurang memperhatikan partai-partai kecil dan golongan minoritas, apalagi jika golongan ini terpancar dalam berbagai distrik. Yang kedua, sistem ini kurang representatif, atau dalam arti bahwa partai ini calonnya kalah dalam suatu distrik dan kehilangan suara yang telah mendukungnya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.